jangan merasa kecewa, karena kekecewaan itu dibuat oleh sendiri, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib, menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Nih, gimana puasanya ya? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Semoga puasa kita diberi kelancaran, diberi kemudahan ya. Semoga kita bisa finish 1 bulan puasa. Tapi yakin nih, kalau ibu-ibu mah gak bakalan finish 1 bulan ya. Karena pasti ada halangan, pasti ada gangguan ibu-ibu. Bisa istirahat ya, lumayan. Gak tahu 1 minggu nih di puasanya bisa bolong ini. Sebelum lanjut ke obrolannya, di sini saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif atau negatif. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat customer Sinar Collection, jangan lupa ya berbelanja di Sinar Collection untuk mempersiapkan lebaran. Paket lebaran, kue lebaran juga ada gitu kan. Parcel untuk parcel mukena juga ada gitu kan, buat kado gitu, buat kasih ke orang spesial gitu, atau buat AA-nya, akang-akangnya nih, buat sang istrinya, semuanya ada ya. Parcel mukena, parcel sarung gitu, di sini aja ada ya buat perlengkapan seperti itu. Nah, di sini saya banyak banget orang yang sekarang ya bisa dibilang ini judulnya pioner itu bingung ya. Pioner itu bingung antara open network dan open mainnet, antara tanggal 20 kemarin sama tanggal 14 seperti itu. Nah, karena di sini banyak banget orang yang belum paham ya maksudnya mengikuti prosesnya Pi Network. Jadi mereka berpikiran bahwa open network itu dibuka akan terjadinya bisa transaksi besar-besaran dengan nilai GCP, akan bisa ada toko, akan bisa barter mobil, beli properti, berangkat umroh dengan nilai GCP dengan open network itu. Banyak banget teman-teman yang di sini bilang kecewa dengan open network tanggal 20 kemarin. Padahal kita itu kita ini penumpang, kita tinggal mengikuti aja gitu kan. Kita kan intinya punya kita ini satu tujuan gitu kan, satu tujuan, satu komunitas gitu, seperti itu. Jadi kita tinggal ngikutin aja prosesnya. Jadi jangan terlalu terlalu dipikir, terlalu digembar-gembor. Nah, ini buat teman-teman yang selalu mengajak dengan kemewahan, dengan open network, open mainnet gitu kan, akan bisa beli ini beli itu. Nah, inilah contohnya, banyak banget pioner-pioner yang bingung gitu. Kenapa katanya tanggal 20 open network, katanya tanggal 20 itu open mainnet, open network itu bisa katanya buat beli Pajero, uangnya bisa memfiatkan koin Pi katanya gitu dengan nilai GCP. Nah, di sini kita bisa belajar juga ya. Ini jadikan pengalaman kita juga gitu. Jadi intinya di setiap hal yang kita lakukan itu jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu berambisi gitu. Kita santai aja, ikutin aja prosesnya, nikmatin prosesnya gitu. Contoh kita puasa seharian dari sahur, habis sahur sampai buka maghrib itu, kalau kita secara santuy menikmatinya dengan secara aktivitas ataupun dengan seperti apa kalian melakukan aktivitas apa, itu nggak bakalan terasa. Tapi kalau banyak nih teman-teman juga, apalagi anak kecil ya, anak kecil kan menunggu buka puasa itu pasti melelahkan. Contoh seperti itu ya, kita jangan seperti itu. Ikuti prosesnya, nikmati perjalanannya gitu kan. Perjalanan itu kan pasti ada turun naiknya, terus pasti kita akan menyerangi kebun atau hutan atau pesawahan yang luas atau kota-kota yang indah. Itu seperti itu dalam perjalanan. Halnya sama dengan kita di Pi Network ini. Kalau kita menikmati perjalanannya, mengikuti prosesnya, insya Allah kok kita nggak bakalan ada kata kecewa, nggak bakalan ada kata menyesal gimana, nggak akan ada kata-kata seperti itu. Nah, di sini pioner itu banyak yang ngeluh sama saya sering, entah ngechat, entah via chat, entah via telepon, entah via voice note gitu, seperti itu. Kok sekarang saya kecewa dengan Pi Network, udah nambang lama-lama harganya cuma sekian. Katanya pas open network itu kita bisa beli Pajero, kita bisa berangkat umroh, kita bisa beli rumah. Kok sekarang belum bisa? Sekarang lagi nunggu lagi, katanya nyampe tanggal 14 Maret. Terjadi nggak katanya open minded? Ya wallahu alam, kita nggak tahu
gitu. Kalau saya rasa project ini ya masih banyak proses seperti itu, masih banyak prosesnya sampai garis finish. Mungkin ada juga ya permainan juga core team sendiri, gimana sih biar pioner itu akan lebih cerdas lagi. Nah di sini kita harus lebih cerdas, harus lebih paham sebenarnya gitu kan. Makanya jangan terlalu tergiur dengan hal-hal yang belum terjadi. Apalagi sekarang juga di OKX itu barusan saya lihat harga Pi itu kalau salah menurun ya 0,6 dolar sekarang ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kemarin mau jual koin Pi, pengen harganya 50.000, pengen harganya 70.000, ya kalau emang mudah silakan transaksi di market. Orang di market aja sekarang udah turun. Nah ini kalau saya ngamati Pi Network ini ya yang ada di market ini, saya juga punya pengalaman dulu ya, dari core gitu turun, akhirnya kan 0,1, 0,7, 1,7, 1,5 itu menurun drastis seperti itu. Nah di sini kita jangan ini buat teman-teman yang pioner yang masih awam, yang kemarin bilang merasa kecewa, yang kemarin bilang merasa menyesal ngikuti koin Pi. Nah di sini saya kasih solusi simpel. 1, kalau kalian mau melanjutkan nambang Pi, kita ikuti prosesnya. 2, kalau kalian tidak mau mengikuti langkah proses-prosesnya koin Pi, tinggal hapus akun, tapi jangan lupa koin yang udah migrasi kalian jual dulu mumpung masih ada harganya, biar tidak penasaran suatu saat jika akun kalian itu dihapus seperti itu. Jadi intinya jangan mengeluh gitu. Ya kita sebenarnya ini kesalahan dari diri kita sendiri, bukan dari core team ya, bukan dari sim pembuat platform, bukan. Ini dari kita sendiri. Karena diri kita tidak bisa mencermati, tidak kita menyikapi, tidak mau mengikuti prosesnya, tidak mau mengikuti alurnya. Jadi akhirnya ujung-ujung kita kecewa. Apa sih yang seperti bilang kan? Jika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, justru akan kecewa. Beda halnya. Suatu keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi kitanya menjalaninya dengan rileks, dengan santai, itu nggak bakalan terlalu kecewa sih, pasti ada, tapi tidak akan jadi kecewa. Tapi itu akan menjadi bangkit untuk kita. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman pesan, jangan merasa kecewa, karena kekecewaan itu dibuat oleh sendiri, bukan dari core team, bukan dari aplikasi juga. Di aplikasi setiap ada updatean itu kan seperti ini. Contoh kemarin kan ada updateannya, yaitu KYC sama Mainitnya itu diperpanjang, migrasi KYC dengan migrasinya itu diperpanjang sampai tanggal 14. Nah kita itu di tanggal 14 itu kita boleh berharap tanggal 14 itu akan dibukanya open mainnet global, tapi kita harus jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu terbawa dengan iya tanggal 14 Maret itu open mainnet. Wah, bener nilainya GCP. Exchange udah bisa ready, perbankan udah bisa ready, kita bisa beli Bujero, kita bisa beli Pajero. Kita bisa mudik kampung, pulang kampung pakai mobil bagus, bisa jalan-jalan dengan keluarga pakai mobil bagus. Siapa sih yang nggak mau? Semuanya pasti mau. Semua pasti mau. Tapi kita harus digarisbawahi. Kita nggak tahu project ini seperti apa terjadi sampai garis finish. Seperti itu. Nah, ini buat teman-teman yang selalu mengatakan, wah saya udah transaksi nih dengan properti, saya udah transaksi dengan mobil, itu saya yakin itu belum 100%, seperti itu masih tahap proses juga. Ya kita misalkan kita transaksi dengan properti, transaksi dengan perumahan apa gimana gitu kan, kalau belum ditinggalin ya itu belum resmi juga gitu. Terkecuali kalau barter mobil, barter motor, barter rumah, itu begitu barter dengan nilai GCP langsung bisa ditinggalin, langsung bisa ditunggu, bisa dihuni, intinya bisa dihuni, itu baru luar biasa. Seperti itu. Kalau cuma buat hanya untuk belum ditinggalin buat apa gitu, seperti itu. Nah di sini kita harus lebih cerdas lagi ya. Saya pesan, jadilah pioner yang cerdas, jangan mau dibodohi lagi. Mungkin akan terjadi nilai-nilai yang kita inginkan itu, tapi nggak tahu kapan. Seperti itu. Di sini di channel ini saya sering banget ngedukasi buat teman-teman, jangan terlalu bawa ambisi, jangan terlalu terbawa euforia.
gitu kan. Menjelang open minded intinya ya, menjelang open minded itu bakal banyak hal-hal yang kita akan alami seperti itu. Jadi intinya di sini pioner itu dibikin bingung mana yang benar antara open network atau open minded gitu, seperti dibikin bingung pioner itu di sini. Ini saya membuat edukasi ini karena banyak banget teman-teman yang konsultasi, yang edukasi gitu kan. Kalau saya mau nerima telepon itu apa sih, sering keluar masuk itu telepon, tutup ini masuk lagi, tutup ini masuk lagi. Ya kalau kita angkat semua terus-terusan angkat, ya gimana saya kerja? Kan seperti itu. Mohon maaf saya tidak bisa mengangkat telepon kalian, tidak bisa langsung mengedukasi kalian. Makanya saya bikin edukasinya di channel ini seperti ini. Jadi ini sore ini judul videonya pioner dibikin bingung oleh karena open network dan open minded ya. Oke, mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.